Aku ayah cukur ya, di kodrongnya. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Mas Kang Asa ya, udah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum dimulai, sapa dulu Kang Asa. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, semoga diberikan kesehatan. Ini orang-orang di sekitar kita banyak yang terkena COVID, terutama teman-teman saya juga banyak yang terkena. Jadi kita dipaksa mau nggak mau harus menjaga diri. Semoga sehat-sehat semuanya, terus Kang Asa dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah, langsung aja mulai ya. Tanpa salam, karena udah saya salam di awal tadi. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat ya. Jadi dengan nikmat tersebut Allah masih memberikan kita keluangan waktu untuk mengikuti acara sharing ini ya, acara mentoring, green opening mentoring pada kali ini. Nah, tak lupa salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Sebelum masuk ke dalam acara inti, saya ingin memperkenalkan dulu ya, nama saya Sandia Mahindra. Saya kali ini sebagai moderator pada acara sore hari ini. Ya, saya akan insya Allah akan memandu teman-teman dalam acara kali ini. Kemudian acara pertama yakni mari kita buka acara pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut acara kedua yakni langsung saja kepada Kang Asa ya, insya Allah akan materi pada sharing-sharing cerita-ceritanya pada sore hari ini. Kepada Kang Asa, waktu dan tempat kan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum bitahiyatul islamiyah. Tahiyatin thayyibatin mubarakah. Tahiyatin min indillah. Tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, suara saya jelas nggak teman-teman? Alhamdulillah. Jelas Kang. Jelas ya? Ini soalnya wifi-nya lagi rada bermasalah teman-teman. Jadi saya izin matiin kamera juga ya. Biar kegiatan kita sore hari ini lancar. Kayak gitu, khawatirnya kalau nyalain video terus nanti terputus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan karunia-Nya alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa ya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan teman-teman dari Joglo. Terakhir kita ketemu kayaknya udah lama ya, 2 atau 3 bulan yang lalu kita udah ngebahas suwe gitu ya, prinsip suwe. Nah ini nggak tahu nih, prinsip suwe-nya sudah dilaksanakan atau belum. Nah kita akan mempelajari di kesempatan sore hari ini sedikit bertafakuh fiddin, belajar tentang bagaimana visi global Islam ya. Bagaimana Islam melihat memberikan visi kepada kita sebagai umat Islam kayak gitu. Nah, teman-teman disayang Allah, saya izin share screen
Sebentar ya. Iya. Udah kelihatan share screen-nya? Sudah kelihatan. Udah ya? Oke, ya. Teman-teman nanti kalau misalnya di tengah jalan koneksi tiba-tiba putus atau misalnya suara saya nggak jelas, kabarin aja ya. Soalnya saya nggak tahu nih, nggak tahu teman-teman ngedengarnya kayak gimana. Nah, teman-teman yang disayang Allah, senang banget rasanya bisa ketemu lagi sama teman-teman aktivis Joglo di sini untuk bareng-bareng ya kita belajar. Di sini Asa juga bukan jadi orang yang paling berilmu juga ya seputar urusan ini. Jadi teman-teman nanti kalau ada hal-hal insight lain yang bisa teman-teman berikan, silahkan berikan. Adapun materi di kesempatan sore hari ini itu Asa dapatkan dari materi Elite Circle. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran apa Elite Circle, bisa cek ya di Muda Community, kemudian daftar buat dapat materi yang lebih komprehensif dari Gurunda Ustadz Muhammad Elfandi. Nah, karena apa namanya pemilik ilmunya ini adalah Ustadz Elfandi, jadi saya harus sebut juga ya, harus kredit ke beliau, karena beliaulah yang menyusun materi-materi dalam Elite Circle sedemikian rupa sampai akhirnya saya di sini juga bisa paham ya berbagai macam hal baru terkait bagaimana sih harusnya kita ini memandang Islam. Nah, berita baiknya teman-teman, materi Elite Circle ini itu sangat nyambung ya, sangat nyambung dengan materi LMD dan SSC yang pernah teman-teman dapatkan di Salman, kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang pernah ikutan LMD, terutama ya, insya Allah materinya tuh sangat nyambung. Terutama Elite Circle stage kedua ya, yang tahapan kedua itu jauh lebih komprehensif, lebih bagus lagi buat teman-teman ikutin daripada yang tahap satu. Nah, karena tahap satu ini fokusnya ke produktivitas, kayak gitu ya. Fokusnya ke bagaimana jadi muslim yang benar. Nah, kalau stage 2 itu udah ranah mujtahidnya. Nah, jadi kalau teman-teman selama ini dari LMD diajarin jadi mujtahid, terus masih bingung gimana ya cara jadi mujtahid, gimana caranya mengambil value dari Al-Quran, dari hadis. Nah, itu stage 2 adalah tahapan yang cocok buat teman-teman yang udah ikutan LMD dan SSC di Salman. Nah, teman-teman disayang Allah, jadi ini saya ambil dari Elite Circle ya. Nah, jadi bisa teman-teman cek di Muslim Berdaya Foundation, Elite Circle by Ustadz Muhammad Elfandi. Jadi ini komunitas ya yang dibangun oleh Ustadz Elfandi yang fungsinya emang secara garis besar ke anak-anak muda dan profesional ya di Kota Bandung dan di Indonesia ini menggerakkan mereka untuk sama-sama membangun langkah strategis ya dalam membangun peradaban di Indonesia. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi ranah aktualisasi diri yang bagus buat teman-teman dari LMD, buat terjun ya di lapangan, di masyarakat dan semacamnya lewat Elite Circle itu sangat cocok sebenarnya. Nah emang tapi karena Elite Circle ini isinya ada profesional ya, orang-orang yang udah apa namanya ahli di bidangnya banyak banget tuh dari mulai militer ada, profesional ada, dokter, ahli, dosen juga ada ya peneliti. Jadinya isinya emang orang-orang yang udah mapan kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman tuh masuk Elite Circle kadang ngerasa apalagi baru ini ya mahasiswa kayak gini, waduh gue ini capaiannya udah apa nih yang lain tuh udah macem-macem gitu ya. Jadi komunitasnya juga nggak sehidup teman-teman ketika ikutan kegiatan di kemahasiswaan ya. Karena kita mahasiswa masih sedikit kebutuhannya, masih sedikit urusannya kayak gitu ya. Jadinya santai kayak gitu ya dan akhirnya bisa berkegiatan banyak. Nah, Elite Circle itu kayak gimana sih materinya teman-teman? Nah, jadi materi Elite Circle stage 1, jadi yang akan kita pelajari sekarang itu bagian dari Elite Circle stage 1 teman-teman ya. Itu kalau misalnya teman-teman ikutan Elite Circle itu ada 10 sesi. Nah, kita ini bahas sesi pertama yang di kanan atas tuh, mindset peradaban, visi global Islam. Ada 10 sesi materi, konsep diri, life balance gitu ya, kontribusi, kepemimpinan sampai bagaimana metodologi biar pergerakan kita di komunitas mungkin, di masyarakat itu bisa terakselerasi. Nah, kita baru akan mempelajari di kesempatan hari ini itu mindset-nya aja. Sebenarnya gimana sih cara kita itu melihat dunia yang benar? Bagaimana kita sebagai muslim itu harus hidup gitu ya, menjalani kehidupan di dunia. Nah, itu gambaran dari materinya ya, ada 4. Nah, ketika misalnya kita bicara terkait Elite Circle, di sini kita mencoba apa namanya ya, kayak membuat leveling gitu ya.
membuat leveling dari kualitas individu muslim di dunia tuh kayak gimana sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya kita petakan ya teman-teman dikasih level nih, muslim itu levelnya di mana gitu ya. Itu bisa disebut muslim itu ada dalam 5 level ini teman-teman. Ntar silahkan teman-teman cek kira-kira teman-teman di level yang mana. Nah, level yang pertama itu namanya muslim khosir. Muslim khosir tuh istilahnya apa ya? Yang udah punya apa ya, tanda KTP gitu istilahnya muslim KTP, tapi masih underperform kayak gitu ya. Masih mungkin ibadahnya juga nggak bener kayak gitu ya. Urusan-urusan keseharian dia juga belum clear, belum jelas, belum selesai dengan dirinya sendiri. Itulah muslim khosir. Nah, yang kedua ini levelnya adalah muslim fa'al, the productive muslim. Nah, Elite Circle Stage 1 ini pengen ngarahin teman-teman ke arah muslim fa'al, muslim yang produktif. Nah, ini harusnya menjadi standar muslim yang sekarang, kayak gitu ya. Standar anak muda muslim itu harusnya muslim fa'al ini yang produktif. Yang selesai dengan urusan masa depan dia kayak gimana nih ke depannya. Tujuan hidup dia kayak gimana. Gimana dia ngelola waktu, gimana dia ngelola kesehatan, dan semacam itu muslim fa'al clear semuanya. Nah, di stage kedua itu, Elite Circle stage kedua, kita mempelajari muslim khobir, the expert muslim. Gimana cara jadi muslim itu yang bisa berkontribusi di bidang dia masing-masing. Mungkin ada di sini yang di jurusan FMIPA gitu ya, berkontribusi di jurusan FMIPA-nya. Bagaimana membawa value Islam di bidang FMIPA, membawa value Islam di bidang arsitektur, di bidang sipil, di bidang engineering, dan semacamnya. Kemudian ada yang di stage berikutnya itu muslim muharik, muslim yang bisa menjadi penggerak lingkarannya, sekitarnya. Dan ini level yang berikutnya, belum Ustadz Elvan disusun ya. Kemungkinan ini baru launchingnya tahun depan atau 2 tahun dari sekarang. Yang berikutnya ada muslim qaid, muslim leader. Muslim yang mampu, tadi kalau misalnya muharik itu yang menggerakkan, kalau qaid itu yang bisa apa namanya ya, memanage ya, mungkin sama kayak menggerakkan, cuma skalanya lebih besar dan lebih berdampak kayak gitu teman-teman ya. Itu muslim qaid. Nah, sekarang kita cek diri kita tuh di mana kayak gitu ya. Bahkan sih mungkin kalau Asa sendiri di sini lebih banyaknya ke arah muslim khosir mungkin ya. Belum jadi muslim fa'al juga. Dari ekonomi, dari manajemen waktu dan semacamnya masih amburadul kayak gitu ya. Nah, teman-teman silakan cek nih levelnya di mana. Nah, kita sekarang sedang menuju muslim yang fa'al. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi sampai sekarang itu Elite Circle udah batch keberapa ya? 13 atau 14 tuh ya? Saya lupa. Udah ada ribuan membernya, teman-teman kalau mau ikutan juga bisa. Nah, ini baru masuk ke materinya nih sekarang. Hah, dari tadi baru prolognya ya. Nah, teman-teman, semua bermula dari istilah peradaban ya, sama kayak ketika teman-teman ikutan SSC materi manusia dan peradaban. Coba masih ingat nggak definisi adab itu apa? Adab masuk WC itu apa? Masih ingat nggak? Adab masuk WC, apa coba? Membersihkan WC. Membersihkan WC, oke, Mas pada ingat ya? Ya, jadi benar. Salah satu bagian dari peradaban atau adab yang kita pelajari ya di LMD, di SSC itu tentang bahwasannya adab itu tidak hanya bicara seputar hal-hal spiritual aja ya. Hal-hal yang seputar ritual, seputar doa-doa aja, perilaku ibadah kita enggak. Ternyata adab itu jauh lebih dari itu gitu ya. Adab itu bicara tentang excellence. Bagaimana kita itu bisa memberikan yang terbaik kayak gitu ya. Masuk WC memberikan yang terbaik kayak gitu ya. Membersihkan, memastikan WC yang dipakai sama kita itu bisa layak dipakai buat orang setelah kita kan kayak gitu ya. Nah, kalau kata Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab As-Sunnah Masdarun li Ma'rifati wal Hadarah gitu ya tentang peradaban di sebelah kiri itu ya. Nah, peradaban itu maknanya apa? Peradaban itu adalah sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan. Jumlatul mudhahir ar-raqi al-madi. Sekumpulan bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan bendawi. Bendawi ya, al-madi wal ilmi, ilmu pengetahuan, seni wal fanni, ini kayak ITB ya. Apa namanya? Seni, sains dan teknologi ya.
kayak gitu. Nah, kemudian adabi, sastra, maupun sosial. Ijtimai, sosial, yang terdapat pada suatu masyarakat atau pada masyarakat yang serupa. Kayak gitu. Jadi gabungan tadi ya, dari mulai bentuk-bentuk kemajuan yang sifatnya itu bendawi, mungkin kayak bangunan-bangunan, kayak gitu ya. Kemudian teknologi kayak handphone, nah itu bendawi. Ilmu pengetahuan, sains, kemudian engineering, ilmu sosial, psikologi, seni. Seni juga termasuk. Teman-teman belajar seni apa ya? Nah, seni apa nggak tahu ya. Kemudian sastra misalnya ya. Sastra, prosa, dan semacamnya, kemajuan linguistik maupun sosial. Bagaimana kita membangun sistem hukum, membangun sistem support di tengah masyarakat, dan semacamnya. Kalau kata Oxford gitu ya, civilization itu adalah tahapan di mana perkembangan manusia, human social development, and organization, dan pengorganisasian mereka, keteraturan mereka, itu merupakan fase yang termajunya, nah, most advanced, yang termaju. Jadi ketika kita ini manusia udah berkumpul, berorganisir gitu ya, mengorganisir sesuatu, udah berkembang, di fase terbaiknya kita itu namanya peradaban. Makanya ada peradaban Sumeria, karena di masa tersebut, peradaban Sumeria ini yang maju. Sekarang kita masuk peradaban apa istilahnya ya? Industry 4.0 mungkin. Atau post-truth civilization, ada yang bilang kayak gitu. Post-literature dan semacamnya. Nah itulah peradaban, gitu teman-teman ya. Jadi kalau di LMD kita belajarnya bukan makna peradaban, kayak gitu ya, lebih kayak makna peradaban kalau di LMD. Kalau di sini kita mulai belajar diarahkan ya. Peradaban itu sebenarnya kayak gimana sih definisinya yang resmi itu ya di dunia atau oleh para ulama gitu teman-teman. Nah, terus bagaimana visi Islam yang dibangun ya ketika kita bicara terkait peradaban? Core filosofi dari visi peradaban umat Islam itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, itu visi ibadah. Visi ibadah. Yang kedua, visi apa? Khalifah. Yang ketiga, visi rahmah. Ini 3 visinya Al-Quran untuk kita nih, umat Islam. Apa aja tuh maknanya, Kang Asa? Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, makna filosofi ibadah. Sorry. Nah, ya. Ibadah ini kalau misalnya kita lihat di Al-Quran ayatnya apa, teman-teman udah hafal semuanya. Apa ayatnya? Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kita diciptakan ya, manusia, jin, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Illa liya'budun. Berarti kita hidup di dunia, teman-teman, nggak boleh sedikit pun keluar dari bingkai ibadah. Teman-teman tidur harus beribadah. Teman-teman nonton YouTube niatnya ibadah, kayak gitu ya. Teman-teman nonton drakor niatnya ibadah. Gimana tuh caranya nonton drakor niatnya ibadah gitu ya. Teman-teman pikirkan gitu ya, karena saya nggak nonton drakor gitu ya. Belum terpapar drakor kayak gitu ya. Kalau saya terpaparnya masih anime gitu, masih terpapar ya. Tenang aja, saya kayak teman-teman kok ya, bukan ustadz gitu. Anime, kemudian apa namanya, YouTube, Curiosity Stream, dan semacamnya tuh yang kayak gitu ya, dokumenter. Nah, aku senang kayak gitu. Dzariyat, illa liya'budun. Setiap aktivitas kita tuh harus beribadah nilainya. Teman-teman lagi ngerjain tugas, lagi ngerjain PR, garuk-garuknya teman-teman pusing, maboknya otak teman-teman ngerjain tugas akhir, itu semua nilainya harus ibadah. Nah, gimana tuh ibadah? Landasan ibadah kita sebagai umat Islam itu 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Fungsinya gimana coba Al-Quran dan Sunnah? Nah ini kan belum dipelajari di LMD ya. Nah kita pelajari sekarang lebih detail. Gimana nih komponen Islam itu? Sumber hukum Islam. Al-Quran, itu fungsinya sebagai taksis teman-teman. Taksis itu asal katanya dari asas. Nah teman-teman jadi tahu ya, asas itu artinya landasan. Kalau sunnah fungsinya apa? Fungsinya sunnah itu adalah al-bayan. Penjelas. Penjelas dari apa? Landasan kita. Makanya nilai-nilai dalam Al-Quran itu sifatnya universal. Besar-besar value-nya. Kita bicara Quran Surat Al-Balad ya, dalam SSC itu kan dijelasin. Al-Balad, 5 komponen apa namanya masyarakat ya. Itu umum. Tentang nilai-nilai ada juga dalam Pancasila, kayak gitu kan ya. Peradaban. Makanya kalau misalnya kita lihat Al-Quran, karena Al-Quran itu isinya adalah taksis, asas-asas.
di Al-Quran itu isi paling banyaknya tuh bicara terkait peradaban yang umum yang besar-besar. Air gitu kan. Allah menumbuhkan peradaban itu lewat air dulu misalnya gitu kan. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Bagaimana Allah kemudian mempergilirkan kepemimpinan di tengah umat manusia. Bagaimana amanah diberikan. Nah itu peradaban, konsep-konsep besar. Yang lebih sedikit dari konsep besar apa tadi? Aturan umum. Baru bicara seputar aturan-aturan umum tentang muamalah kayak gitu kan ya. Bagaimana interaksi kita dengan manusia, interaksi kita dengan sains, interaksi kita dengan alam. Nah, itu di aturan-aturan umum. Baru yang paling sedikit dibahas dalam Al-Qur'an itu isinya adalah ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah keseharian kita. Salat, zakat, puasa, haji itu dalam Al-Qur'an jumlahnya sedikit. Yang banyak di mana? Dalam sunnah. Kita tuh bicara seputar tata cara sholat, takbiratul ihram kayak gimana, tahiyat tuh gerak-gerak, diem atau gimana, itu semua dijelaskannya dalam sunnah. Nah, tapi dalam sunnah gitu ya, hadis-hadis Nabi yang sifatnya lisan, itu yang sifatnya peradaban, itu nggak banyak dibahas. Nah, gitu ya teman-teman. Ini apa namanya gambaran bagaimana secara garis besar komposisi dari Al-Quran dan dari hadis. Kayak gitu teman-teman. Nah, makanya kalau misalnya kita bicara Al-Quran, tadi Al-Quran itu isinya adalah konsep-konsep besar. Di Al-Quran bercerita tentang bagaimana kisah seorang da'i, seorang ayah ya, yang berinteraksi dengan anak atau dengan keluarga. Ada Nabi Ibrahim, ada Luqmanul Hakim. Bagaimana ada juga da'i ya, seorang anak interaksinya dengan ayah, ada Ismail alaihissalam. Ada saudara, interaksinya dengan saudara-saudara yang lainnya, siapa? Yusuf. Ada suami interaksi dengan istri-istrinya. Ada siapa? Nabi Ibrahim juga. Ada raja, penguasa, Nabi Sulaiman. Ada orang miskin. Ada orang yang berkelompok. Ada orang yang bergeraknya sendirian, individu. Ada yang melawan kaumnya. Ada yang tinggal di kota besar. Ada yang membangun masyarakat dari nol. Itu Al-Quran. Isinya adalah konsep-konsep besar. Kayak gini teman-teman tadi ya. Ada kisah-kisah yang begitu banyak yang perlu kita gali dalam Al-Quran. Nah, kita ambil satu contoh aja teman-teman ya, dari kisah Nabi Yusuf. Ternyata, dari kisah Nabi Yusuf aja tuh kita bisa dapat banyak konsep-konsep kehidupan kalau kita gali. Bagaimana mindset kehidupan kalau misalnya kita dicintai keluarga, ya kan ya? Nabi Yusuf kan dicintai oleh keluarganya. Bagaimana saat terasing, diasingkan. Bagaimana kalau bertemu dengan godaan syahwat. Bagaimana kalau ketemu musibah di penjara. Bagaimana kalau mau menggagas proyek? Nah, proyek negara ya, teman-teman yang mau jadi proyekan di sini ke DPR dan semacamnya tuh. Belajar di Nabi Yusuf. Pengen jadi pemegang power, pengen berkoalisi nih dengan pihak-pihak lain. Bagaimana memegang kesempatan balas dendam? Kan Nabi Yusuf itu bisa ya, bisa istilahnya apa ya? Nyalah-nyalahin saudaranya. Ya, ketika saudaranya berkunjung ke Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf memilih untuk berlapang dada, berkasih sayang. Nah itu, ini baru dari satu kisah teman-temannya, dari kisah Nabi Yusuf. Modelnya aja kita udah dapat paling enggak 6, 9 model kehidupan seorang muslim. Atau kehidupan manusia. Ya, karena kan Islam itu untuk seluruh manusia ya. Umatnya Nabi Muhammad itu seluruh manusia. Gitu teman-teman. Nah, ini baru ngasih gambaran secara kasar gitu ya. Dari satu kisah aja. Bayangin di Al-Quran itu ada banyak macam-macamnya ya. Teman-teman bisa belajar dari Luqmanul Hakim. Belajar dari, apalagi misalnya, Ashabul Kahfi, Ashabul Uhdud. Dari Fir'aun juga bisa belajar. Ada banyak banget model kisah yang perlu digali dalam Al-Quran. Kayak gitu. Yang selama ini mungkin nggak pernah kebayang sama kita bahwa, Al-Quran itu ternyata membahas hal ini, membahas hal itu gitu ya. Nah itu teman-teman. Nah, ini tadi ya contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah khalifah. Tadi yang pertama, visi Al-Quran. Visi Islam untuk umat manusia apa? Ibadah. Yang kedua, khalifah. Khalifah itu dorongannya excellence driven. Kenapa excellence driven? Karena kita itu cuma bisa diberikan amanah kepemimpinan kalau kita layak. Teman-teman milih pemimpin presiden BEM di kampusnya, milih yang terbaik atau yang terburuk? Pasti yang terbaik. Teman-teman mau mengamanahkan tugas jadi kadif media. Dikasihnya pasti ke orang yang paham media.
teman-teman punya amanah danusan kayak gitu ya. Diserahkannya ke orang yang pernah danusan. Itulah yang namanya khalifah. Khalifah itu kita memberikan sesuatu, mempercayakan sesuatu kepada orang yang memang layak menerimanya. Orang yang bisa melaksanakannya. Makanya khalifah itu maknanya excellence driven. Kalau Allah sudah memberikan kepada kita, wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah itu memberikan kepada kita amanah menjadi khalifah, maka kita itu memang umat gitu ya, makhluk yang layak kayak gitu ya, yang bisa mengelola bumi kayak gitu. Excellence driven. Nah, karena kita diminta mengelola bumi, maka kita harus excellence dalam mengelola bumi. Kalau teman-teman pengen jadi khalifah kayak gitu ya, teman-teman itu perlu menjadi yang terbaik di bidangnya. Kalau teman-teman di sini ada yang mau gerak di bidang sosial, jadi yang terbaik di bidang sosial itu. Teman-teman mau jadi presiden, ya perlu jadi yang terbaik kayak gitu ya. Paling pandai apa namanya beretorika, pandai berargumen, pandai membangun program, pandai berkoalisi kayak gitu kan ya. Pandai mengelola buzzer itu juga termasuk kayak gitu misalnya ya. Excellence kayak gitu teman-teman. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu rahmah. Rahmah itu contribution oriented. Kita fokusnya ke arah kontribusi. Nah, teman-teman, bicara kontribusi ini bicara iman. Kenapa bicara iman? Karena kontribusi itu bicara tentang peran kita kepada orang lain di luar kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kita ini bisa menjadi rahmah. Kita ini bisa menjadi apa ya? Bisa memberikan bentuk rahmat gitu ya kepada sekeliling kita, teman-teman. Nah, bentuk rahmat ini adalah bagian dari iman yang kita yakini selama ini, teman-teman. Kenapa bisa kayak gitu? Karena hadis yang bicara seputar iman itu bicara tentang kontribusi kita ke orang lain. Apa bunyi hadisnya? Hadisnya itu tentang cabang-cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari bid'un wa sab'un, 70. Au bid'un wa sittuna syu'batan. Atau 60 cabang lebih. Afdoluha atau a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq. Yang tertinggi apa dari cabang iman? La ilaha illallah. Tauhid. Merdeka. Nah, nilai yang kita pelajari dari Salman kayak gitu ya, teman-teman. Tauhid. Wa adnaha imatatul adha anit thariq. Yang paling rendah apa? Imatatul adha anit thariq. Kita itu bisa mindahin duri yang menghalangi jalan. Memindahkan apapun yang menghalangi jalan. Coba teman-teman pikirkan sekarang. Teman-teman misalnya mindahin kayu. Atau mindahin apalagi misalnya ya, duri di tengah jalan. Manfaatnya itu dirasakan oleh siapa? Bukan dirasakan oleh teman-teman. Tapi dirasakan oleh orang yang lewat setelah teman-teman. Nah, itu adalah iman paling rendah. Adnaha. Yang paling rendah. Iman paling rendah itu bicara terkait kontribusi. Terkait bentuk rahmat. Terkait kontribusi kita, peran kita ke orang lain. Itu nilai iman paling rendah. Nah, bayangkan kalau misalnya iman aja paling rendah bicara terkait kontribusi ke orang lain. Terus gimana nih ceritanya kalau kita selama ini mikirnya diri kita sendiri aja? Jangan-jangan kita dapat standar paling rendah aja enggak gitu kan? Nah, itu yang perlu kita curigai dalam diri kita masing-masing. Apakah kita ngaku beriman tapi kita sudah beriman? Oh, jangan-jangan belum loh, karena yang paling rendah aja kita nggak punya, gitu ya. Gitu, teman-teman. Contribution oriented. Nah, gimana kemudian caranya kita melihat orang-orang yang sudah mengerjakan visi Islam ini? Nah, dari sinilah kita belajar sejarah orang-orang solih yang bergerak dengan ruh Islam. Kita belajar dari sirah nabawiyah, sirahnya Nabi Muhammad. Makanya kalau teman-teman itu, apa namanya, wawancara LMD ya, salah satu pertanyaan wawancara LMD apa? Udah pernah ngebaca sirah nabawiyah belum? Ya, masih ingat mungkin teman-teman ya? Coba di sini aku pengen ngecek. Di antara teman-teman yang
Belum, atau yang udah deh, yang udah. Yang udah pernah baca Sirah Nabawiyah dari awal sampai akhir, kitab apapun. Coba chat, siapa aja yang udah pernah nih, pengen ngecek nih. Siapa yang udah pernah ngebaca dari awal sampai akhir? Oke, Miftahur Rahmah, Barakallahu Fiik. Belum selesai, oke, nggak apa-apa Tia. Naufal, Abdul Rashid Naufal sudah ya? Oke, Alhamdulillah. Ini memang tugas besarnya umat Islam. Kalau kita mendaku, mencintai Nabi Muhammad, bilang bahwa Muhammadur Rasulullah kayak gitu ya. Ya kita harus membuktikan bahwa kita ini benar-benar mencintai Nabi Muhammad dong. Kita harus perlu membuktikan nih bahwa kita ini benar-benar mempelajari dan menjadikan beliau itu sebagai teladan kita. Caranya gimana? Minimal pernah baca kisahnya dari awal sampai akhir. Makanya kalau teman-teman di sini ada yang belum selesai atau nggak punya bukunya, teman-teman beli buku apapun tentang Sirah Nabawiyah. Itu investasi akhirat teman-teman. 100.000 murah buat investasi akhirat gitu ya. 200.000 tuh murah buat investasi akhirat. Silahkan teman-teman beli. Nggak bisa nabung, nabung dikit-dikit 10.000 per bulan nggak masalah, tapi teman-teman niatkan buat beli tuh kitab sirah dan baca sampai akhir. Nggak perlu hafal seluruh namanya, nggak perlu hafal setiap peristiwanya, tapi teman-teman itu menunjukkan bahwa teman-teman tuh mau dan serius nih mempelajari sirah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, durasinya dalam sirah Nabawiyah berapa tahun dari sejak kerasulan? 23 tahun ya, karena Rasulullah resmi dinobatkan jadi Rasul di usia ke-40. Apa hasil dari dakwah Rasulullah 23 tahun? Rasulullah itu di masa awal dakwah beliau, kayak gitu ya, fungsi dakwah beliau itu dua dalam peradaban. Yang pertama, membangun ru'yah jadidah lil hayah, visi baru kehidupan. Bayangin, bangsa Arab yang dulu nggak menghormati Tuhan. Mereka kan ngakunya bertuhan ya, punya Tuhan banyak, Lata, Uzza, dan semacamnya. Padahal sebenarnya mereka tuh bukan orang yang beribadah dengan serius lah teman-teman ya. Kalau teman-teman baca buku misalnya History of Arabs, karyanya Philip Hitti, atau baca buku History of Middle East, karyanya saya lupa namanya ya, itu baca kayak gimana tuh keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mereka tuh nggak mendewakan Tuhan-Tuhan mereka, kayak gitu ya. Fungsi dari Tuhan-Tuhan mereka yang di sekitar Ka'bah itu apa? Bisnis, murni bisnis gitu ya. Karena itu sumber penghasilan mereka tuh jualan patung kayak gitu ya. Sumber penghasilan mereka, trade route-nya juga jualannya kayak gitu, patung-patung kayak gitu ya. Gitu teman-teman ya. Awalnya nggak menghormati Tuhan, nggak menghormati wanita, kayak gitu kan. Nggak menghormati nyawa manusia. Sampai-sampai diceritakan dalam bukunya Philip Hitti itu, History of Arabs, beliau bercerita orang Arab zaman dulu tuh ya, sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Islam ada, itu kalau misalnya disuruh milih, ada air gitu ya, air terakhir yang dia punya di rumahnya. Kemudian ada dua, yang satu anak yang kehausan mau mati, yang kedua kudanya yang kehausan mau mati. Airnya dikasih ke siapa? Dikasihnya ke kudanya, kayak gitu. Bukan ke anaknya dikasihnya loh, kayak gitu ya. Kenapa? Karena anak bisa dibikin lagi, kayak gitu ya. Tapi kalau kuda, apa namanya? Kalau kuda ini nggak punya, mereka nggak bisa nyari duit, kayak gitu misalnya ya. Nggak bisa menjarah kafilah dagang lain dan semacamnya. Nah itu prinsip jahiliyah kayak gitu diubah sama Rasulullah, sama Al-Quran. Jebret semuanya ya. 180 derajat, memberikan visi baru kehidupan. Menghormati wanita. Menghormati wanita. Kemudian menyamakan hak ya antara budak hitam dan kulit putih gitu misalnya. Kemudian apalagi memberikan visi keilmuan kayak gitu ya, biar nggak percaya lagi sama tahayul-tahayul dan semacamnya. Itu yang dilakukan. Selain itu apa yang Rasulullah lakukan? Membangun manusia generasi terbaik. Makanya teman-teman kalau misalnya di sini pengen gerak ke bidang pendidikan atau pengen gerak ke masyarakat, sebenarnya bidang pendidikan, bidang pembangunan manusia ini bidang yang sangat krusial buat Indonesia. Karena ini yang dilakukan Rasulullah dalam dakwah beliau kayak gitu ya. Membangun generasi yang bisa menjadi pemimpin, menjadi mujahid, membangun dasar peradaban, generasi guru yang bisa menjadi dai, generasi orang-orang yang dengan begitu sungguh-sungguhnya memburu surga. Itulah generasi yang ditinggalkan sama Rasulullah. Makanya kalau misalnya kita kasih kasaran gitu ya, kasarnya tuh generasinya Nabi Muhammad itu, kalau misalnya Nabi Muhammad gitu ya, sahabat-sahabat yang kualitasnya paling rendah aja ya,
yang paling rendah di sekitar Rasulullah itu dilempar gitu misalnya, dilempar ke sebuah negeri, itu pasti dia bisa menjadi pemimpin di sana. Pasti dia menjadi orang, jadi tokoh di sana. Itu kualitas paling minimalnya gitu ya dari sahabat Nabi. Nah, itulah yang namanya muslim fa'al, minimal. Produktif muslim itu kayak gitu. Bukan berarti muslim yang ya pokoknya hidup gitu misalnya ya. Muslim yang punya pengaruh kayak tadi gitu ya, kayak sahabat-sahabat Nabi. Itu goal kita dalam Elite Circle. Nah, kemudian habis masa Nabi Muhammad apa? Masa Khulafaur Rasyidin. Kita belajar dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Apa yang kita pelajari? Beliau semuanya berempat kayak gitu ya, bareng sama generasinya Hasan dan Hussein di sini. Yang dilakukan adalah mengokohkan sumber agama, Quran dan Sunnah. Kodifikasi hadis. Pengumpulan orang-orang hafiz. Pengumpulan pencatatan mushaf Al-Quran. Kayak gitu kan ya. Kemudian pencetakan mushaf. Membangun apa yang kedua? Stabilitas Jazirah Arab. Penguasaan Romawi dan Persia. Kemudian pengaplikasian prinsip syuro. Bagaimana kita membangun kepemimpinan berasaskan republik dan demokratik. Wah, itu kayak gimana teman-teman pelajari? Membangun dasar sistem kehidupan. Nah, inilah masa-masanya Khulafaur Rasyidin. Kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kita itu mempelajari sejarah, kita tuh bisa menemukan pola ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita pengen nih Indonesia itu bangkit kayak gimana? Gimana caranya? Belajar dari sejarah. Nah, makanya kalau misalnya orang-orang yang mendaku nih, pengen jadi orang kader peradaban dan semacamnya, secara otomatis dia tuh harus menjadi orang yang senang baca sejarah. Kenapa? Karena peradaban itu nggak bisa dibangun pakai teori sekarang aja. Teman-teman perlu melihat polanya di sebelum-sebelum itu kayak gimana. Yang berikutnya generasinya, Daulah Umayyah. Apa yang dilakukan? Ekspansi teritori. Gitu ya, luas ya. Ke Yaman udah selesai, kemudian ke Afrika tuh semua ya. Sampai apa namanya? Spanyol, penaklukan Andalusia, Tariq bin Ziyad itu di masanya Umayyah. Meluas ke timur sampai Persia. Meluas ke utara sampai Istanbul kayak gitu ya. Walaupun Istanbul belum ditaklukkan waktu itu. Kemudian ekspansi ajaran Islam dan Arabisasi. Maksudnya Arabisasi gimana? Nah, teks-teks gitu ya, teks-teks dari luar negeri tuh, dari Romawi dan semacam mulai tuh di Arabisasi, diterjemahkan tuh mulai dilakukan di masa Umayyah. Kayak gitu ya. Kemudian perintisan dasar-dasar sains itu dilakukan di masanya Umayyah. Berlanjut pada Daulah Abbasiyah. Apa yang dilakukan? Konsolidasi kekuatan. Mulai ngumpulin ya, persamaan hak antara kaum Ajam gitu ya, orang-orang Persia sama orang-orang Arab. Mengembangkan sains. Sampai ada gerakan translation, gerakan penerjemahan. Ya, kitab-kitab dari Romawi, dari Yunani, semua diterjemahkan ke Baitul Hikmah, kayak gitu ya. Tapi di sini juga ada kemunculan-kemunculan yang lain, ada tirani dan diktatorisme. Muncul mulai ya orang-orang yang tiran, orang-orang yang apa namanya, penguasa-penguasa yang menggenggam gitu ya, menggenggam umat Islam kayak gitu. Mulai terjadi kejumudan, kemerosotan moral dan pemikiran kayak gitu ya, karena udah masa-masa sejahtera nih ya, masa-masa apa namanya, aman, tentram, tenang, mulai deh jumud gitu ya. Polanya tuh pasti kayak gini sejarah. Kemudian yang berikutnya mulai masuk ke fase-fase daulah. Abbasiyah mulai turun, kekuatannya mulai hilang, muncullah daulah-daulah lain. Ayyubiyah ya, Salahuddin al-Ayyubi. Daulah kepahlawanan dan politik dinasti. Ada daulah Mamalik di Afrika, yang mana daulah Mamalik ini yang berhasil memukul mundur serangannya orang-orang Mongol gitu ya. Ada daulah Umayyah di Andalus yang bikin Cordoba gitu ya. Ada daulah Morobitun di Afrika Utara, yang nanti kemudian daulah Morobitun ini bikin gerakan apa namanya ya, bikin gerakan pelurusan ke jalan tauhid, nah, ke orang-orang yang ada di Andalus kayak gitu ya, membangun kekuatan militer. Nah, kenapa kok bikin gerakan apa namanya, pelurusan ke jalan yang lurus? Karena bagi orang-orang Muwahhidun dan Murabitun waktu itu, orang-orang Andalus ini udah melenceng kejauhan kayak gitu ya, melenceng kejauhan. Kemudian muncullah di tengah umat ya dari timur Daulah Utsmaniyah, dari gurun pasir, orang-orang nomadik, muncul Daulah Utsmaniyah. Nah, inilah daulah terakhir ya yang kita apa namanya ketahui sekarang.
Yang dilakukannya apa? Mengembalikan izah umat. Awalnya terpecah belah gitu ya, tercerai-berai, dikumpulkan kembali, melakukan ekspansi teritori. Sampai kita mengenal salah satu tokoh ternamanya adalah Muhammad Al-Fatih ya. Dengan penaklukan Konstantinopelnya, diubah namanya jadi Istanbul. Kemudian penguatan sistem kehidupan. Ada yang namanya Sulaiman Al-Qanuni, gitu ya. Bikin undang-undang berbagai macam. Ada yang namanya Sultan Bayazid, dengan kekuatan militernya, sampai disebut Yildirim, petir, kayak gitu ya. Ada lagi siapa ya, kalau zaman Utsmani yang ini lagi, terkenal, itu biasanya ya, eh, Sulaiman Al-Qanuni, Muhammad Al-Fatih, sama Bayazid biasanya. Kemudian di momen tersebutlah mulai terjadi kemerosotan pengetahuannya, kalah kemajuan pengetahuannya umat Islam. Apalagi dengan ditemukannya mesin uap, ya, mesin uap, listrik dan semacamnya di Eropa. Wah, mesin cetak. Kemudian Utsmani ini makin mundur deh kayak gitu ya. Kalah cepatnya ekspansinya sama orang-orang Eropa. Kayak gitu teman-teman. Nah, dari sinilah kita belajar apa aja sih sebenarnya nih Kang Asa faktor pendorong kemajuan. Nah, kita mau belajar tentang peradaban, kemudian apa aja nih faktor pendorong kemajuan? Yang pertama faktor sosial. Apa aja elemennya? Spirit beragama yang benar nih teman-teman ya. Beragama yang benar prinsipnya. Ibadah itu nggak cuma sholat gitu ya, itu yang kita pelajari sama-sama gitu kan. Punya ruh tajdid, ruh untuk semangat perbaruan. Kemudian kebebasan. Nah, ini ya merdeka, nilai Salman. Yang kedua apa? Politik dan ekonomi. Apa aja? Poin-poinnya nih, politik dan ekonomi. Persatuan dan stabilitas, ruang eksplorasi kita, kebebasan berekspresi, jalur perdagangan dunia Islam. Nah, itu termasuk ya, teman-teman. Dulu kenapa Utsmani bisa kuat? Karena punya jalur perdagangan ya, nguasain Selat Bosforus. Kayak gitu. Kemudian menguasai juga Mesir ya, dulu di situ. Kemudian ada lagi militer, termasuk juga militer, nggak boleh lupa kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lupa militer, bisa jadi kejadiannya kayak Mesir misalnya gitu ya, kayak Myanmar. Apa yang perlu dimiliki elemen militernya di sini? Ruh, semangat, mujahadahnya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua semangat ekspansinya kayak gitu ya. Untuk ini faktor pendorong kemajuan secara umum teman-teman ya, nggak cuma umat Islam sebenarnya ya. Semangat ekspansi, semangat buat mempertahankan kedaulatan kayak gitu teman-teman ya, perlu dimiliki. Kemudian yang berikutnya apa? Teknologi. Bagaimana kita menguasai teknologi terbaik dan terunggul di zamannya. Kemudian bikin gerakan-gerakan gitu ya, gerakan penerjemahan, gerakan keilmuan, filter pengetahuan, kemudian membangun ulang pondasi dari pengetahuan. Nah, itu yang dilakukan ya, faktor-faktor pendorong kemajuan. Nah, akhirnya muncullah tuh kebangkitan Eropa. Kenapa? Karena Eropa mulai ya memiliki poin-poin tadi. Kayak gitu ya. Renaissance. Kenapa kok kalau Islam itu bisa maju kalau mereka mendekat ke agamanya, tapi kok orang-orang Eropa justru maju ketika mereka meninggalkan agamanya? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik, teman-teman ya. Kenapa? Karena agama, terutama Kristiani di sini ya, Katolik, Kristiani, dan semacamnya itu yang ada di Eropa, itu agama yang justru membuat mereka jadi jumud. Kayak gitu ya. Itu bedanya Islam sama agama lain. Kalau dulu Kristiani gitu ya, pasturnya, kemudian para gereja, terutama di sini ya, jaringan gerejanya itu justru yang membuat kejumudan, yang bikin hoax-hoax kayak gitu ya, yang bikin tahayul-tahayul kayak gitu ya. Dulu kalau misalnya ini cerita aslinya kayak gitu ya. Kalau misalnya kita tuh pengen selamat dari petir kayak gitu ya ketika badai, maka kita perlu mengubur tulang di depan rumah kayak gitu. Itu dulu mitos-mitosnya orang-orang Katolik pada masanya kayak gitu ya. Akhirnya muncul kan siapa yang bisa dengan James Watt ya, kok James Watt sih? Siapa namanya? Kok lupa ya? Yang pakai layangan gitu loh teman-teman ya, lagi petir pakai layangan. Thomas Alva Edison ya, layangan, kemudian menemukan konsep listrik teman-teman ya. Akhirnya bisa bikin alat penangkal petir. Nah itu. Jadi justru bangsa Barat itu
bisa maju ketika mereka meninggalkan agamanya. Kenapa? Karena agamanya lah yang justru mengajarkan kejumudan. Tapi umat Islam di sini terbukti ya dari perubahan bangsa Arab, perubahan bangsa Persia, perubahan Baghdad dan semacamnya. Justru keilmuan kita itu inspirasinya datang dari Al-Quran dan hadis, datangnya dari Islam, bahwa kita tuh harus rasional, kayak gitu ya. Makanya kalau teman-teman di sini kemudian apalagi udah ikutan LMD gitu ya, udah ikutan SSC, masih belum percaya COVID, nah tak cubit gitu ya, tak jitak satu-satu gitu teman-teman ya. Belum percaya COVID, masih percaya bumi datar, mah ditendang nanti sama saya. Kenapa? Karena di zaman Abbasiyah gitu ya, itu Harun al-Rasyid ya, sama ilmuannya tuh udah menghitung diameter bumi dari dulu kayak gitu ya, udah menemukan bahwa bumi itu bulat. Ini dulu Muslim juga salah satu orang-orang yang menemukan gitu ya bahwa bumi itu bulat. Ini kok sekarang malah Muslim kembali ke zaman batu gitu ya. Sebagian Muslim kita ini percaya bumi datar kayak gitu ya. Flat Earth Society. Wow, dengan bangganya menjadi bagian dari Flat Earth Society. Kemudian kebangkitan Eropa muncul ya, Renaissance. Revolusi industri juga ya muncul. Ada penjajahan, ada Perang Dunia 1 dan 2 ya, yang membuat mereka itu kaya raya gitu ya, sekaligus punya kekuatan militer kayak gitu ya. Nah, faktor kemundurannya apa dari umat Islam dan peradaban secara umum? Yang pertama faktor sosialnya. Apa aja? Yang pertama terlalu bahagia, wah terlalu makmur ya. Terlalu makmur akhirnya apa? Jumud. Taklid, ngikut aja gitu ya. Jadi bangsa yang konsumen, gak mau memunculkan sesuatu. Korea Selatan bisa maju kenapa? Coba dulu ya, kalau teman-teman dengar ceritanya dari LMD ya, biasanya di LMD dibahas tuh sama apa namanya, sama Mas Her dibahas. Bagaimana dulu orang-orang Korea Selatan yang awalnya ngejual rambut gitu ya, karena mereka tidak satisfaction gitu ya, tidak merasakan kemajuan, tidak merasakan keberuntungan hidup, mereka akhirnya bergerak untuk maju kayak gitu ya, bikin inovasi-inovasi. Singapura, Israel juga termasuk sebenarnya ya. Afkarul Qatilah, kita membunuh pemikiran kita gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara percaya sama influencer gitu ya. Ada influencer di Bali bilang COVID hoax gitu ya, diterima gitu ya. Dokter, profesor bilang COVID itu asli, bohong katanya kan. Dibayar kayak gitu ya, jadi endorser COVID gitu ya. Aduh, Masya Allah, ada orang meninggal dibilang dibayar kayak gitu ya buat meninggal, kan itu tidak berpikir gitu ya. Bisa-bisanya berpikir kayak gitu. Kemudian ya, yang berikutnya wahan teman-teman ya. Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta banget sama dunia tapi takut dengan kematian. Yang berikutnya apa? Faktor kemunduran politik dan ekonomi. Diktatorisme. Yang membuat umat Islam itu tidak merdeka, gitu kan, diktator gitu ya. Terjadi perubahan tren di bisnis global. Itu yang terjadi di Utsmani dulu gitu ya. Dulu masih pakai apa namanya, industri itu masih manual gitu ya, cetak kertas manual, ditulis satu-satu dan semacamnya. Ketika mesin uap muncul, arus industri berpindah tuh pusatnya ya, dari kekhalifahan pindah ke arah Eropa, center of gravity-nya. Kemudian muncul IT, pindah lagi ya ke Amerika. Ada Silicon Valley. Nanti Indonesia punya bukit algoritma kayak gitu ya, dan semacamnya. Yang berikutnya apa? Militer gitu ya. Militer juga akhirnya kalah karena ekonominya lemah kayak gitu ya, nggak punya budget. Masyarakatnya juga udah berpuas diri, militer akhirnya tertinggal. Hilangnya kesadaran buat mempertahankan kedaulatan bangsa. Mundurnya produksi alat militer gitu ya. Militernya kalah nih gitu ya. Kita di zaman sekarang apa namanya, fokusnya masih ke memanah dan berkuda kayak gitu ya. Padahal itu sunnah juga gitu ya, tapi kita perlu fokus ke yang lain karena teknologi zaman sekarang militer itu tidak lagi memanah dan berkuda misalnya kayak gitu. Yang berikutnya apa? Teknologi tadi ya. Mesin cetak, persaingan revolusi industri, nah itu yang menyebabkan kemunduran. Akhirnya kita sekarang berada di abad kapitalisme. Dan jadi perang dingin, globalisasi. Kita belajar ilmu bisa dari mana-mana kan akibat globalisasi. Orang Korea nemuin Gangnam Style, kita bisa tahu Gangnam Style kayak gitu ya. Orang mana lagi? Di Palestina terjadi penjajahan, kita bisa tahu itu manfaat juga dari globalisasi ya. Kemudian kemunculan
pemain-pemain baru ya. Awalnya Amerika gitu ya, pemain kuatnya, muncullah pemain-pemain baru di sini. Ada kebangkitan China sekarang kayak gitu ya. Ada BRICS. BRICS itu singkatan dari apa? B-nya Brazil, R-nya itu aku lupa, I-nya India, C-nya China, S-nya aku lupa S-nya apa ya. Intinya munculnya pemain-pemain baru di sini yang menguasai ekonomi global atau menjadi superpower kayak gitu ya. Yang ngalahin Amerika atau menjadi pesaingnya Amerika. Nah, kemudian inilah yang terjadi sekarang teman-teman ya. Jadi sekarang tuh kita ada pada masa geopolitik global yang pertama. Kita mulai mengalami yang namanya apa ya, masa huru-hara kayak gitu ya. Perubahan peta kekuatan negara-negara utama. Awalnya Amerika kuat sama Rusia gitu ya. Uni Soviet mulai turun gitu ya. Kemudian muncul Rusia, muncul India dan China. Sekarang perangnya antara China dengan Amerika gitu kan. Perubahan peta kekuatan. Ini sebenarnya menguntungkan juga ya buat dunia kayak gitu ya. Jadi dunia tuh nggak tergantung sama satu pihak aja. Bisa punya alternatif power lain kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada monopoli lagi di global oleh Amerika. Kemudian krisis dalam sistem kapitalisme global. Mulai muncul narasi-narasi yang mempertanyakan kapitalisme. Kenapa? Karena kapitalisme ini udah bikin kita itu di bumi bermanfaat sebenarnya. Dapat banyak manfaat. Kita akhirnya kenal yang namanya sekarang Shopee, Tokopedia, kenal abad teknologi kayak sekarang, semua bisa kerja dengan gaji puluhan juta di startup, itu semua adalah manfaat dari kapitalisme loh teman-teman ya. Jadi kita tuh nggak boleh tiba-tiba bilang misalnya, oh dasar antek-antek kapitalis dan semacamnya, padahal kita masih pakai Tokopedia gitu ya, masih pakai Gojek, itu produk kapitalisme juga yang kita dapatkan sehari-hari gitu ya. Terus tiba-tiba bilang antek kapitalisme, padahal diri kita setiap hari juga berperilaku kapitalis gitu ya. Teman-teman disuruh milih merek Eiger sama merek misalnya satu lagi apa ya, merek yang Indonesia tuh apa ya, yang lainnya tuh yang KWN Eiger. Eiger juga Indonesia ya, pasti teman-teman milih Eiger gitu ya, yang lebih bagus gitu ya. Itu tuh brand dan semacamnya tuh produk dari kapitalisme ya. Teman-teman tuh nggak sadar kita tuh sekarang sudah kena nih narasi kapitalisme, dan emang bermanfaat kok kapitalisme tuh ya, nggak seluruhnya tapi. Kenapa? Karena sekarang mulai nih di challenge kapitalisme ini. Karena kapitalisme ternyata nggak menjawab semua permasalahan dunia, teman-teman. Sekarang kita mengenal namanya polusi, gitu ya. Mengenal yang namanya gap antara si kaya dan si miskin. Yang kaya nggak bayar pajak lagi gitu kan. Yang bayar pajak, yang bikin pelanggaran di korting lagi kan hukumannya gitu dan semacamnya. Ya itulah yang terjadi gitu ya. Sistem kapitalisme global ini mulai dipertanyakan sama orang-orang. Ini kayaknya kita udah nggak lagi cocok deh sama kapitalisme kayak gitu ya. Muncul apa sekarang? Kemarin saya baru nonton video dan baca-baca, ada yang namanya eko-sosialism kapitalisme kalau nggak salah ya. Ekososialisme, kapitalisme ekososial. Nah, teman-teman silahkan cari itu. Itu narasi baru yang sedang digaungkan sekarang buat menantang konsep kapitalisme. Akhirnya apa nih? Dunia sekarang bingung gitu ya, mau mengacu ke siapa nih? Karena kapitalisme nggak bisa menjawab lagi masalah kita sekarang. Dunia mulai global warming gitu ya, banjir di mana-mana dan semacamnya, mulai takut gitu ya. Ada global chaos, global fear, yang merasa kayaknya sekarang kita ini nggak jelas kayak gitu ya. Nah, kemudian akhirnya ya worst projection-nya di sini World War III gitu ya. Skenario terburuknya adalah Perang Dunia Ketiga. Itu yang terjadi di dunia sekarang. Nah, makanya di sini kita mulai sekarang itu setelah LMD itu mulai nyusun strategi-strategi yang lebih jelasnya kayak gitu ya, sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia. Dan mulai tahap ideologisasi, membangun elite circle Muslim, membangun strategi, movement yang efektif, negara yang kuat, dan koalisi yang tangguh. Nah, itulah PR kita bersama teman-teman ya, yang akan kita bahas dalam sesi-sesi mentoring berikutnya. Nah, setidaknya tadi kita sudah mempelajari di sini bareng-bareng terkait visi global Islamnya, teman-teman ya. 3 tadi apa aja? Visi ibadah, visi rahmah, dan visi khalifah. Gitu, teman-teman ya.
Dan kita sudah mempelajari di sini gimana pola peradaban itu terjadi selama ini ya di dunia, dan bagaimana kita perlu bisa mengubah semua hal itu, teman-teman. Nah, itu aja teman-teman mungkin ya pelajaran kita di sore hari ini. Habis ini kita masuk sesi tanya jawab, mungkin dikembalikan kepada Akang kaderisasi mahasiswa. Akang MC, dipersilahkan kepada Akang MC untuk memandu sesi tanya jawab. Mungkin 15 menit cukup ya. Tafadhol, dipersilahkan. Sepertinya Mas Mahen baru AFK mungkin ya. Mungkin bisa saya gantikan sebentar, mungkin izin gantikan teman-teman. Jadi sebelumnya terima kasih pada Kak Asa yang udah memberikan materi pada sore hari ini. Suaranya masuk ya, suara saya? Masuk, masuk. Oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin ada tanya jawab mungkin ya Kak Asa sebentar, buat teman-teman yang mau Boleh. bertanya. Dipersilakan, Mangga. Mangga yang mau bertanya terkait materi tadi, visi global Islam. Nah, bagaimana teman-teman memandang visi hidup teman-teman sendiri mungkin ya? Boleh kalau ada yang mau bertanya, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Silakan, tadi udah ceritakan banyak hal ya, ketika saya melihatnya bagaimana visi global Islam dari awal, kenapa sih Islam turun gitu ya, sampai ke cerita tentang bagaimana pedoman hidup, bagaimana cerita nabi-nabi, cerita Quran, hadis, dan juga cerita Rasulullah sampai generasi, sampai ini ya. Mungkin yang kalau belum ada saya yang tanya mungkin ya, berarti ya. Melihat dari cerita tadi, sebenarnya dari awal kita udah tahu ya mengenai bagaimana Islam itu turun, bagaimana kita sebagai umat muslim tuh ngapain aja sih. Core value-nya tadi ada 3 ya yang saya tangkap. Bagaimana yang pertama itu mengenai ibadah, kemudian mengenai khalifah, dan juga mengenai rahmah ya. Dan kemudian yang pengen saya tanyakan ke Asa gitu ya, tadi lihat bagaimana ada pola ya, naik turunnya kehidupan gitu ya. Nah mungkin yang sangat relate dengan sekarang ya, mungkin Indonesia sekarang kalau saya lihat, nggak tahu ya teman-teman melihatnya naik atau turun ya. Tapi kalau yang pengen saya tanyakan adalah mengetahui tadi banyaknya visi global yang Islam gitu ya. Terus kalau kita sendiri sebagai pemuda gitu, kira-kira apa sih kontribusi ataupun apa sih yang bisa kita lakukan sekarang, dan ataupun mungkin yang paling utama sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan sekarang gitu ya, secara umumnya gitu. Karena melihat dari kondisi sekarang Indonesia tadi, kalau misalnya melihat kok gini-gini aja sih kayak gitu. Kemudian kalau melihat sebagai orang muslim gitu ya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar tapi kok juga gini-gini aja gitu ya. Nah itu kalau dari pandangan Kak Asa seperti apa Kak Asa? Itu dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Iksan untuk pertanyaannya. Apa yang bisa dilakukan anak muda sekarang melihat apa namanya kejadian seperti tadi gitu ya, pola peradaban seperti itu, kita bisa ngapain nih sekarang gitu ya? Hal terbaik yang bisa dilakukan oleh anak muda gitu ya di posisi mereka sekarang saat ini adalah belajar. Belajar, bener, mengilmui. Itu hal dasar yang perlu kita lakukan sebagai anak muda ya. Tadi yang misalnya sedang mempelajari terkait sirah nabawiyah, diselesaikan dulu sirah nabawiyahnya. Ada yang mempelajari bidang masing-masing, di sains, di engineering, di sosial, dan semacam itu dipelajari semua dengan baik, kayak gitu ya. Teman-teman pahami pola-pola peradaban, itu adalah salah satu cara terbaik kita ya sebagai anak muda, itu mempelajari dengan serius. Gitu ya, apa yang bisa kita pelajari. Kenapa? Karena itu dasar gitu ya, dasar batu lompatan teman-teman dalam kehidupan nanti bermasyarakat kayak gitu ya. Pola belajarnya dibangun sejak sekarang kayak gitu. Jangan males gitu buat belajar. Nah, karena apa namanya ya? Kita sebagai anak muda sekarang ya jelas belum punya peran-peran besar ya di masyarakat. Teman-teman nggak bisa nandatanginin kebijakan. Paling demo gitu ya, demo bisa gitu dan semacamnya. Bikin kajian-kajian bisa. Tapi coba deh, kajian-kajian BEM dan semacamnya sebenarnya yang akhirnya berdampak ke negara berapa banyak sih? Kan juga nggak sebanyak itu gitu istilahnya ya.
Akhirnya ujung-ujungnya sebatas rekomendasi diserahkan ke DPR, DPR-nya mau nerima mau enggak ya bebas gimana DPR gitu ya istilahnya. Pemerintah mau nerima enggak gimana pemerintah. Kita nggak punya power sekuat itu. Makanya yang dilakukan adalah belajar. Itu yang pertama. Poin penting. Yang kedua apa? Buatlah gerakan atau istilahnya ya kalau kita sebagai muslim ya dakwah yang membumi. Ya. Buatlah dakwah yang membumi sebagai umat Islam. Kenapa dakwah itu harus membumi? Karena kita ini sering lupa gitu ya. Kita tuh berharap dakwah kita tuh gede-gede, besar kayak tadi ya, punya kebijakan-kebijakan krusial dan semacamnya, tapi nggak membumi dakwah kita. Kita fokusnya ke merebut kepemimpinan gitu ya. Fokusnya ke yang lain-lainnya. Kita nggak fokus ngelihat masyarakat, kita nggak fokus nih ngelihat kebutuhan dari sekeliling kita, nggak membumi. Akhirnya apa ya? Kita gampang dibully gitu sama orang lain kayak gitu ya. Gampang diserang. Kenapa? Karena nggak membumi. Dakwah yang membumi itu simple. Kita tahu problem dari masyarakat, problem dari masyarakat gitu ya. Kemudian kita menyelesaikan core problem itu dan membantu mereka masyarakat itu kayak gitu ya. Kalau teman-teman lagi dakwah di LDK kayak gitu ya, saran saya jangan terbuai kayak gitu ya. Jangan fokus pada merebut kepemimpinan BEM aja kayak gitu ya. Kadang ada LDK ini yang salah fokus dakwahnya gitu ya, malah gimana caranya pokoknya BEM atau misalnya himpunan ini harus dikuasai sama muslim-muslim semua. Oh, nggak kayak gitu dakwah gitu ya. Dakwah membumi itu nggak kayak gitu. Memang kepemimpinan mempengaruhi dakwah, tapi tidak itu kok yang dipilih sama Rasulullah ya di awal dakwah. Rasulullah apa yang dilakukan pertama kali di dakwah? Ya membangun pondasi-pondasi yang membumi itu. Bagaimana Rasulullah membangun empati dengan kaum budak, membangun empati dengan umat Islam, mengetahui masalah-masalah mereka dan ada di tengah mereka. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah. Itu juga yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, teman-teman ya. Tahu masalah apa dan ambillah satu masalah itu untuk dikerjakan dari sekarang. Fokus kita masing-masing. Kayak gitu ya. Mau ada yang di pendidikan, peternakan gitu ya, pertanian, apapun itu silahkan, bebas kayak gitu ya. Tapi mulai difokusin sejak sekarang. Itu teman-teman yang membumi. Contoh dakwah membumi itu ya Salman sebenarnya sekarang udah mengarah ke membumi ini ya, bagus gitu teman-teman ya. Sehingga saya mah yakin ya kalau suatu saat nanti misalnya ada yang misalnya nuduh Salman aneh-aneh lagi gitu ya, masyarakat mungkin sekitar Salman dan semacamnya dengan sukarela akan mendukung Salman. Pasang badan, kenapa? Vaksinasi disediakan Salman, sembako disediakan Salman, kayak gitu misalnya ya, apalagi masker dibagikan oleh Salman. Itu dakwah membumi itu kayak gitu. Dekat dengan masyarakat. Sehingga kalau ada yang nyerang, ada yang ngapa-ngapain tuh kita lekat gitu ya dengan orang sekitar kita. Itu adalah dakwah membumi itu kayak gitu. Nah, aku kasih contoh juga misalnya Muslim Kimia aja dulu ya. Muslim Kimia dakwah membumi di jurusan tuh simple. Nggak harus kita misalnya dakwahnya itu bikin kajian, bikin apa. Dulu kami di Muslim Kimia cuma ngasih kartu ucapan selamat menjadi pengurus BEM gitu ya, pengurus himpunan aja udah ngena banget ke anak-anak kimia gitu ya, sampai-sampai ada non-muslim bilang ke Asa, ini baru pertama kalinya gitu ya, orang di luar agama saya itu bikin kado gitu ya, bikin hadiah yang seperhatian ini gitu loh sama saya kayak gitu ya. Teman-teman seagama saya aja kayaknya nggak seperhatian ini sama saya kayak gitu katanya. Itu kayak gitu teman-teman ya. Simple dakwah itu yang membumi itu kayak gitu. Kita tahu masalah sekeliling kita, tahu potensinya, kemudian kita bisa menyelesaikan, menemukan ya core masalah itu, kita cicil sejak sekarang gitu teman-teman. Nah itu mungkin ya 2 hal saran saya yang bisa dilakukan anak muda. Mempelajari ilmunya, yang kedua mulailah kontribusi-kontribusi dakwah yang membumi. Gitu teman-teman. Mangga kalau ada pertanyaan lain. 10 menit lagi ya, biar aku bisa persiapan juga buat malam nih. Siap, terima kasih Kak Asa jawabannya tadi. Mangga teman-teman yang mau bertanya silahkan. Saya, Oh iya. iya, mangga. Silakan. Ada siapa? Mangga, Teh Wita ya. Saya atau Amin dulu? Enggak. Ning Wita. Oke, makasih Amin. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Kang Asa karena sudah menyampaikan materi yang insightful sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan ada 3 visi ya, ibadah, khalifah dan juga rohmah gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ketiga hal itu tuh
memiliki perbedaan porsi untuk dilakukan. Ada yang mungkin harus diprioritaskan, ada yang kemudian prioritasnya di bawahnya, atau ketiga-tiganya harus memiliki porsi yang sama untuk dilakukan. Itu aja sih mungkin Kang Asa, terima kasih. Ya, terima kasih Wita untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus juga. Kayak gimana nih persentasenya gitu ya, porsinya dari ketiga visi global Islam ini. Nah, teman-teman yang disayang Allah, terkait porsinya berapa sebenarnya itu depends on peran kita. Karena sebenarnya porsi ini bukan suatu masalah kayak gitu ya. Yang penting adalah prioritas di sini ya. Prioritas kita dalam memandang ketiga visi ini. Prioritas pertama apa sebagai apa namanya umat Islam? Ibadah kayak gitu ya. Percuma kita misalnya punya peran-peran kontribusi luar biasa di masyarakat kayak gitu ya, tapi kita tidak beribadah kepada Allah. Salatnya abai kayak gitu ya. Kemudian niatnya tidak lillahi ta'ala dan semacamnya. Kontribusi sebesar apapun akan hilang jadi debu gitu ya kalau kita tidak punya kesadaran sebagai makhluk, kesadaran sebagai hamba. Makanya prioritas pertama yang perlu dimiliki muslim adalah kesadaran bahwa hidup kita ini untuk ibadah. Adapun yang kedua, fungsi rahmah sama fungsi khalifah ini bebas sebenarnya ya. Karena yang penting di sini bukan porsinya, tapi mindsetnya teman-teman ya. Yang penting adalah mindsetnya. Kita punya mindset sebagai muslim itu yang kontributif, sebagai muslim itu yang excellence. Bisa menguasai sesuatu kayak gitu ya, kemudian bisa kontribusi di sana kayak gitu teman-teman. Yang penting itu mindsetnya di sini. Ibarat gini, teman-teman disuruh tanya gitu ya, ditanya pertanyaan lebih penting mana sabar sama syukur kayak gitu ya. Dua-duanya penting gitu kan ya. Dua-duanya penting, dua-duanya sama-sama baik dan porsinya lebih besar yang mana yang penting bukan hal yang penting kayak gitu ya. Yang penting adalah kita bersyukur dan kita bersabar kayak gitu loh. Punya kesempatan bersyukur ya bersyukur, punya kesempatan bersabar ya bersabar. Itu yang dilakukan. Jadi jangan sampai teman-teman dengan ketiga poin tadi kemudian akhirnya apa ya? Merasa yang satu itu perlu apa namanya lebih besar daripada yang lainnya, nggak gitu juga gitu ya. Kita memandang ini sebagai mindset kita dalam hidup gitu teman-teman. Nah itu mungkin Neng Wita semoga menjawab ya. Ada lagi Ya, yang lain terima tadi. kasih. Amin ya, mau tanya, mangga Amin. Iya, masih boleh ya Mas ya, tanya ya? Boleh dong. Oke, nah, terima kasih ya Kang Asa atas waktunya. Mungkin saya ingin bertanya sih Mas terkait visi global Islam ini ya. Mungkin saya berpikir ya Mas, bahwasanya Islam kan memang rahmatan alamin ya. Tapi pada kenyataannya kayak gitu ya, di dunia global kayak gitu ya. Islam tuh yang saya baca dan saya mungkin perhatikan itu belum hadir di tatanan dunia kayak gitu ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, kira-kira visi global Islam saat ini itu udah sampai mana begitu? Karena saya lihat tuh ya kayak misalkan Amerika, kemudian Rusia, Cina kayak gitu. Itu asalnya bukan dari Islam kayak gitu. Asalnya dari komunis, kemudian dari orang-orang yang bukan termasuk Islam kayak gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya terkait sampai mana sih sebenarnya visi global Islam ini? Oke, terima kasih Amin untuk pertanyaannya juga pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Kalau Asa ditanya suruh ngukur gitu ya, sampai mana nih sekarang visi umat Islam itu udah sebagus mana? Jawabannya nggak bisa dikuantifikasi teman-teman. Kenapa? Karena kemajuan itu gitu ya, kemajuan peradaban apapun itu ya. Kalau misalnya di skala 1 sampai 0, skala 1 sampai 10 ya, 10-nya itu bertambah terus kayak gitu ya. Semakin maju peradaban manusia, skala 10-nya ini semakin bertambah kayak gitu ya. Manusia mengenal teknologi baru ya berarti Muslim harus ngejar di sana kayak gitu ya. Manusia mengetahui apa struktur sosial baru, narasi global baru ya Islam harus main di sana. Jadi kalau disuruh ngukur misalnya ya skala 1 sampai 10 umat Islam sampai mana, Asa nggak bisa ngejawab di sini gitu ya. Kita udah sampai mana. Tapi Asa bisa ngasih ke teman-teman apa namanya ya sebuah mindset istilahnya di sini ya terkait memandang bagaimana nih kita itu perlu seberapa jauh gitu ya membawa Islam menuju kemenangan gitu misalnya ya. Nah teman-teman, jadi ada kalimat yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani. Nah, Syekh Al-Albani pernah bercerita kepada kita kayak gini, teman-teman. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena yang Allah tuntut dari umat Islam, yang Allah tuntut dari Muslim itu
bukan kita perlu memenangkan Islam, tapi minimal kita itu mati berada di jalan Islam. Itu mindset pertama yang perlu kita pahami, gitu teman-teman ya. Karena kemenangan ya, kalau misalnya kita ngejarnya itu kemenangan, kemajuan, dan semacamnya bisa jadi itu nggak tercapai di generasi kita. Ini perjalanan yang sangat panjang gitu ya. Rasulullah aja kan sampai zamannya Utsmani gitu ya, zamannya Abbasiyah itu bergenerasi-generasi gitu ya membangun hal tersebut. Nah, kita di sini tentunya peran apa ya, membangun Islam, membangun bangsa Indonesia ini bukan peran satu generasi ya, peran bersama-sama. Nanti anak cucu teman-teman juga akan melanjutkan perjuangan, itu perjalanan yang masih panjang teman-teman ya. Jadi, tapi gitu ya, yang perlu kita pastikan di sini minimal adalah kita senantiasa berada di atas jalan tersebut. Gitu teman-teman. Kita tuh ada di jalan tersebut. Kita itu apa namanya? Sedang meniti jalan menuju ke sana. Kayak gitu ya. Jangan sampai kita diem aja gitu. Jangan sampai kita cuma uring-uringan di satu tempat. Kita nggak beranjak kemana-mana karena kita nggak punya visi, karena kita nggak punya arah. Kita jalan ke Jakarta, walaupun jalan kaki ya, sedikit demi sedikit, tertatih-tatih, tapi akan sampai ke Jakarta. Daripada misalnya kita nggak gerak sama sekali. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kita itu melihat bagaimana kondisi umat Islam sekarang yang emang, ya secara jujur kita perlu akui bahwa kita ini kalah dalam berbagai macam hal kayak gitu ya. Tapi kita itu punya visi gitu ya. Visi untuk menjuarakan. Nah, menjuarakan bangsa Indonesia, menjuarakan Islam kayak gitu. Agar Islam ini rahmatnya terasa oleh semuanya, nggak cuma bangsa Indonesia, nggak cuma Muslim aja, tapi juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di Rusia, orang-orang yang ada di Amerika kayak gitu ya. Orang-orang yang awalnya rasis ketemu sama value Islam, mereka nggak berislam pun mereka nggak bakal jadi orang rasis lagi. Itu loh rahmah tuh kayak gitu. Nggak harus mereka jadi Muslim sekalipun, rahmahnya tuh terasa dari Islam, ajaran value-nya tuh terasa sama mereka. Tentang persamaan, tentang apa namanya, moderasi dalam hidup, kayak gitu ya. Tentang ilmu pengetahuan tuh muncul, gitu. Rahmat tuh terasa tuh kayak gitu, teman-teman ya. Walaupun ya rahmat paling agungnya tentu sebagai seorang Muslim, kayak gitu ya. Kita berislam tuh udah rahmat paling agungnya kita, karena hanya dengan berislam sajalah kita dapat rahmat Allah yang paling utama, yaitu surganya Allah. Gitu teman-temannya. Jadi pastikan aja kita di sini Amin, ada Wita, ada Asfianti, ada aktivis Salman Joglo yang lainnya semua, Astri itu sedang berjalan di sana dengan kontribusi kita masing-masing. Ada yang di Inventra kayak, ada yang di Joglo kayak, ada yang di aktualisasi diri, di SSC, dimanapun tempat teman-teman beraktivitas, teman-teman punya visi ini. Karena beda ya geraknya orang yang ngelihat sesuatu itu sebatas aktivitas sama orang yang ngelihat sesuatu itu sebagai visi hidup dia. Ada orang ikutan LMD cuma dilihat sebagai event, ya 7 hari selesai, kelar. Tapi ada orang yang melihat LMD, baik panitia maupun pesertanya, ini sebagai proses kaderisasi, kader-kader peradaban, akan beda geraknya. Gitu teman-teman ya. Jadi gitu, milikilah visi ini dan pastikan kita itu ada di jalan tersebut. Itu udah poin pang bener nak sekarang kayak gitu ya. Karena kemenangan mah wallahu alam gitu ya, Allah takdirkannya kapan, pastikan aja kita berada di atas jalan tersebut ketika sedang hidup di dunia. Gitu mungkin ya, amin ya. Saya yakin jawabannya tidak cukup menjawab, tapi semoga bisa sedikit mencerahkan. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Kita punya waktu 1 menit lagi, kayaknya udah kelar ya. Jadi dikembalikan kalau begitu ke Kang Ihsan dan Kang Moderator, Kang Mahendra, dipersilakan. Ya, terima kasih atas cerahan-cerahannya ya dari Mas Asa, Kang Asa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa membersamai karena saya dipaksa untuk workout. Jadi tidak bisa menyelingi saat sesi diskusi tadi. Saya dipaksa bapak saya untuk workout karena banyak tetangga-tetangga kena COVID ya. Kita sama-sama doakan semoga orang-orang di sekitar kita selalu diberikan kesehatan gitu ya. Menarik sekali tentang visi global Islam ini. Tentunya saya simpulkan sedikit nanti setelah ini ada closing statement dari Kang Asa. Sangat menarik apabila kita bahas, tapi tidak hanya di lingkaran diskusi sini aja, tapi juga kita terjun ke realitas. Yakni minimal seperti apa yang dikatakan Kang Asa tadi, kita terjun sesuai dengan bidang kita masing-masing, di ladang kita masing-masing. Ketika kita di kuliah ya kita berusaha masing-masing di kuliah, ketika di Salman kita di Salman, ketika di masyarakat kita di masyarakat, dan kita menebarkan nilai Islam ke situ.
dan kita presvisi pada islamisasi di situ. Itu yang dapat tak simpulkan sedikit ya. Mungkin terakhir bisa paling statement dari Kang Asa ya. Sebelum itu ditutup. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Mahendra. Sebenarnya apa yang dikatakan Kang Mahendra ini, Mas Mahendra berarti ya karena joglo ya. Mas Mahendra ini udah bener ya, udah jadi closing statement kayak gitu buat sesi kita di kesempatan kali ini. Kan itu merangkum bagaimana yang bisa kita lakukan sekarang kayak gitu ya. Teman-teman gak usah terlalu jauh kepikiran misalnya harus apa namanya punya penguasaan teknologi kayak Elon Musk dan semacamnya, gak usah terlalu jauh ke sana dulu gitu. Misalnya kalau misalnya itu membuat teman-teman pusing mikirnya gitu ya, dan justru membuat teman-teman akhirnya minder buat bergerak, bergeraklah dengan apa yang bisa teman-teman gerakkan sekarang kayak gitu ya, apapun itu. Kalau misalnya teman-teman bisa gerak di organisasi ya jadilah orang yang bervisi 3 tadi di organisasi tersebut kayak gitu ya, di joglo kayak gitu ya. Bagaimana joglo menjadi joglo yang beribadah, joglo yang berprinsip khalifah ya, bukan berimperium khalifah, dan juga punya prinsip rahmah kayak gitu ya. Bagaimana teman-teman menjadi pengurus BEM yang ibadah khalifah rahmah. Gimana jadi mahasiswa yang ibadah khalifah dan rahmah. Itu yang kita lakukan kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya di sini adalah action yang bisa kita kerjakan sekecil apapun itu akan tetap bernilai kayak gitu ya di sisi Allah, dan itu akan tetap menjadi pembela kita nanti di akhirat kayak gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya visi ini, nggak punya niat ini, siapa yang akan membela kita di akhirat selain amal ibadah kita sendiri kayak gitu ya, selain niat-niat kita sendiri. Itu aja mungkin ya, endingnya memang tujuan akhir kita akhirat, makanya ingat terus hal itu teman-teman. COVID ini juga yang mengingatkan kita lebih dekat gitu ya dengan akhirat, karena hal yang tidak terlihat ini bisa menjemput kita gitu ya dengan tiba-tiba. Wallahu alam kayak gitu ya. Semoga diberikan kesehatan semuanya dan diberikan yang terbaik ya. Baik sehat maupun sakitnya diberikan yang terbaik. Itu aja mungkin dari Asa. Hatur nuhun. Terima kasih, jazakallah khair Kang Asa. Sebelum kita tutup teman-teman semuanya, kita bisa rekomendasi dulu ya untuk sebelum kita tutup. Monggo teman-teman bisa on cam dulu ya. Bagi yang bisa on cam silakan on cam. Ya. Ya, ditunggu nih, masih banyak yang belum on cam ya. Ya, yuk yang lain ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran teman-teman semuanya. Saya sebagai moderator apabila banyak salah dalam mendampingi teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Adun qal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Ya, Semangat terima kasih, ya Kang aktivis Asa. joglo. Ya, siap.